Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Nyoman Aryadana. Di sini saya mau menampilkan sebuah PPT saya, yaitu bab 2 atau sesi 2. Nama pembuat PPT ialah Ulan Oktavia Saputri dari kelas 9E, nomor absen atau nomor urut 28. Judul PPT saya yaitu 8 vegetatif alami pada tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi. Vegetatif alami adalah salah satu cara tumbuhan dalam berkembang biak. Tidak hanya hewan, tumbuhan juga akan bertumbuh dan berkembang biak. Seperti yang diketahui, di bumi ini sangat banyak jenis tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah vegetatif alami. Apa itu vegetatif alami? Saya akan membahas mengenai pengertian vegetatif alami, macam-macam vegetatif alami, dan faktor yang mempengaruhi vegetatif alami. Pengertian vegetatif alami. Vegetatif alami atau perkembangan vegetatif alami adalah sebuah proses memperbanyak diri. Vegetatif alami ini terjadi secara non-seksual. Dalam arti lain, dilakukan secara alami tanpa melibatkan campur tangan dari manusia. Vegetatif alami dapat terjadi pada tumbuhan. Proses yang terjadi pada tumbuhan ini terjadi dalam berbagai macam cara. Tumbuhan yang melakukan vegetatif alami akan berkembang biak menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Tumbuhan itu tidak membutuhkan tangan-tangan manusia dalam proses berkembang biakannya, karena akan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Macam-macam vegetatif alami. Berikut ini adalah macam-macam perkembangan vegetatif alami pada tumbuhan. Pertama yaitu umbi. Perkembangbiakan tumbuhan yang berumbi dilakukan melalui umbi itu sendiri. Umbi tersebut akan ditanam untuk menghasilkan tumbuhan baru setelahnya. Ada 3 jenis perkembangbiakan melalui umbi. Umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Pembahasan pertama yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang menebal. Daun tersebut mengelilingi batang dan berbentuk cakram pada bagian dalam tanah. Umbi lapis akan menebal karena digunakan sebagai tempat penyimpanan bagian makanan. Umbi lapis adalah bagian umbi yang berlapis-lapis. Bagian tersebut dinamai dengan tunas. Tunas akan tumbuh membesar seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, tunas tersebut akan membentuk siung. Umbi lapis terdiri dari beberapa bagian utama. Bagian tersebut dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pelat basal. Bagian ini adalah bagian bawah umbi atau tempat akar tumbuh. Kedua, sisik berdaging. Bagian ini adalah jaringan penyimpanan utama. Ketiga, tunik. Bagian ini adalah penutup sisik berdaging. Keempat, pucuk. Bagian ini adalah kuncup bunga yang berkembang. Kelima, tunas lateral. Siung tersebut dapat tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang baru. Ada beberapa contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi, seperti bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, gladiol, bunga lilin, dan lain sebagainya. Pembahasan kedua yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di tanah. Ujung batangnya akan membesar, digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan pada tumbuhan tersebut. Di dalam umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tanaman umbi batang adalah talas, ubi jalar, kentang, dan lain sebagainya. Jenis ketiga dari vegetatif alami umbi adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh dan membesar di dalam tanah. Tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan makanan pada tanaman tersebut.
Umbi akar akan berkembang biak menggunakan tunas. Tunas tersebut tumbuh dari batang tumbuhan tersebut yang tersisa. Contoh perkembangbiakan umbi akar adalah singkong, lobak, wortel, bunga dahlia, bengkoang, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah tunas. Tunas umumnya akan tumbuh pada ketiak daun, ruas-ruas batang, bagian ujung batang. Selain itu, tunas juga dapat tumbuh liar seperti yang tumbuh di atas daun cocor bebek. Tunas yang tumbuh seperti itu diberi nama tunas adventif. Jika tunas tumbuh pada sekitar induk, maka bentuknya akan rumpun. Bentuk tersebut adalah kumpulan dari tanaman induk dan tunas-tunas anaknya. Contoh vegetatif alami tunas dapat terjadi pada tumbuhan pisang dan bambu. Selain itu, sukun dan tebu juga berkembang biak melalui tunas. Tunas akan tumbuh di dalam salah satu bagian tanaman-tanaman tersebut. Selanjutnya adalah akar tinggal. Apa itu akar tinggal? Akar tinggal adalah salah satu macam vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Akar tinggal atau rumpang adalah sebuah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut akan tumbuh dengan posisi mendatar. Bentuknya bersisik dan berbuku-buku. Umumnya akar tinggal akan berbentuk seperti berdaging. Pada bagian bawah sisik akan terlihat seperti kuncup tunas. Kuncup tersebut akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang baru. Contoh dari akar tinggal ini adalah temulawak, jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Selanjutnya yang keempat yaitu geragi. Geragi atau stolon adalah sebuah batang yang tumbuh secara menjalar. Batang ini dapat tumbuh di dalam tanah atau di permukaan tanah. Geragi akan tumbuh seperti berbuku-buku. Bagian ujungnya juga akan ditumbuhi tunas. Tunas tersebut akan bertumbuh menjadi tanaman baru. Contoh vegetatif alami geragi adalah eceng gondok, stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagan. Yang kelima adalah rimpang. Rimpang adalah sebuah batang yang tumbuh ke dalam lapisan tanah. Rimpang adalah vegetatif alami yang tumbuh secara horizontal. Pada batang tumbuhan itu akan tumbuh tunas. Selain tunas, akar baru juga akan bertumbuh di sana. Contoh tanaman yang berkembang biak secara rimpang adalah kunyit, temulawak, dan jahe. Yang keenam adalah stolon. Stolon juga termasuk perkembangbiakan vegetatif alami. Stolon ini hampir sama seperti rimpang. Akan tetapi perbedaannya terletak pada bagian ia akan bertumbuh. Pada stolon, batang akan tumbuh secara horizontal, mengarah ke atas tanah. Ketika batang menyentuh bagian akar, maka akan terbentuk tunas serta akar tumbuhan yang baru. Koneksi di antara tanaman induk tidak akan terputus. Walaupun tanaman baru sudah tumbuh secara mandiri, contoh dari stolon ini adalah tumbuhan stolon. Selain itu, tumbuhan stroberi juga termasuk ke dalam vegetatif alami stolon. Yang ketujuh ialah spora. Spora adalah perkembangan vegetatif yang dilakukan dengan pembentukan kantung kecil. Kantung kecil tersebut akan berisi materi genetik. Materi genetik ini dapat bertahan di dalam keadaan yang kritis. Ketika keadaan mendukung pertumbuhan, maka spora akan tumbuh. Pertumbuhan tersebut akan menjadi tanaman yang baru. Contoh dari perkembangbiakan spora ini adalah lumut dan lumut hati. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah membelah diri. Membelah diri tidak hanya dilakukan oleh hewan saja, namun tumbuhan juga dapat berkembang biak secara membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak secara membelah diri bertujuan untuk memperbanyak spesiesnya. Salah satu contoh tumbuhan yang bisa membelah diri adalah volvox. Materi selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi vegetatif alami. Yang pertama, faktor suhu atau temperatur lingkungan. Faktor
Faktor pertama yang dapat mempengaruhi perbanyakan vegetatif alami adalah suhu atau temperatur pada lingkungan. Faktor ini akan menentukan tumbuh kembang, reproduksi, serta keberlangsungan hidup tanaman. Umumnya suhu yang baik untuk tumbuhan diantaranya 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Temperatur yang kurang dari itu akan membuat tumbuhan tumbuh dengan kurang baik. Hal sebaliknya, temperatur yang melebihi itu juga tidak baik untuk tumbuhan. Peraturan suhu atau temperatur yang tidak tepat akan membuat pertumbuhan-tumbuhan menjadi lambat, bahkan dapat terhenti. Yang kedua ialah faktor kelembapan udara. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi vegetatif alami adalah kelembapan udara. Kadar air yang ada di dalam udara dapat menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan dari tumbuhan. Kadar air yang baik tentu akan membuat tumbuhan berkembang menjadi tumbuhan yang baik. Tempat yang lembab akan lebih menguntungkan tumbuhan. Tempat tersebut akan membuat tumbuhan mendapatkan dengan lebih mudah, serta akan mengurangi penguapan. Penguapan yang terlalu sering pada tumbuhan akan berdampak pada pembentukan sel yang cenderung lebih cepat. Yang ketiga ialah faktor cahaya matahari. Sinar matahari juga menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Sinar matahari akan sangat dibutuhkan saat melakukan fotosintesis, khususnya pada tumbuhan hijau tentu membutuhkan sinar matahari. Ketika sebuah tanaman kekurangan sinar matahari, maka tanaman tersebut akan terlihat pucat. Selain itu, warna tanaman tersebut menjadi kekuningan atau etiolasi. Akan tetapi, ada tumbuhan yang justru sebaiknya tidak terkena matahari. Tumbuhan tersebut adalah kecambah. Pada kecambah, sinar matahari justru akan menghambat proses pertumbuhan. Akibatnya kecambah tidak tumbuh dengan baik. Yang keempat atau yang terakhir ialah faktor hormon. Faktor keempat untuk pertumbuhan tanaman adalah faktor hormon. Hormon yang ada pada tumbuhan memegang peran yang penting, terutama ketika proses perkembangan serta pertumbuhan tanaman. Ada beberapa macam hormon yang penting untuk tumbuhan. Pertama, hormon auksin akan bekerja dengan membantu perpanjangan sel. Kedua, ada juga giberelin yang berfungsi untuk pembelahan serta pemanjangan sel. Ketiga, hormon sitokinin yang akan membantu mengiatkan pembelahan sel-sel tumbuhan. Keempat, hormon etilen. Hormon ini akan membuat proses pematangan pada buah menjadi lebih cepat.